Halu, Kayak orang gila. realistis aja. Oke, kalau kamu merasa tidak layak bahagia, nggak layak sukses, nggak pantas mendapatkan apa yang kamu mau, video ini nggak cocok buat kamu dan kamu bisa tonton video aku yang lain. Tapi kalau misalkan kamu di sini punya rasa optimis, punya rasa semangat, berpikir kalau aku ini layak bahagia, aku layak sukses, aku berhak mendapatkan apa yang aku mau, video ini untuk kamu. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua sehat dan selalu bahagia. Oke, seperti di judul dan thumbnailnya, mungkin teman-teman di sini udah kangen sama konten sharing aku karena beberapa belakangan ini aku jarang upload konten sharing. I'm so sorry. Ada prioritas lain dan sekarang memang ya destiny aku emang harus ngajarin kalian gitu loh. Tiba-tiba aku mendapatkan panggilan dari hati aku harus membawa topik ini. Teman-teman yang baru mampir di channel aku, biasanya aku memang suka membuat konten tentang spirituality, Tentang kayak hukum alam semesta, law of attraction, dan lain-lain. kamu bisa cek video aku sebelumnya dan bisa mampir lagi ke video ini. Oke, di sini mungkin agak serius pembahasannya ya, karena jangan sampai orang-orang yang baru mengenal law of attraction, mereka tuh berpikir ini adalah hal yang musyrik, ilmu hitam. Wah, ini dilarang di agama. Aku baca di kolom komentar para YouTuber yang membahas tentang law of attraction, tapi mereka menjelaskannya tuh pakai bahasa yang agak susah ditelan sama orang-orang Indonesia khususnya. Di sini aku akan membahas pakai bahasa aku. Aku berusaha menjelaskan biar masuk di logika kamu juga deh. Oke, sebelum aku menjelaskan beberapa poin yang pengen aku sampaikan di video ini, aku pengen kasih tahu dulu singkatnya ya. Apa sih arti manifestasi itu? Kamu kan sering ngeliat nih mungkin di TikTok, di Instagram Reels, atau di YouTube Short. Banyak nih orang yang membahas tentang manifestasi uang, manifestasi cinta. Jangan sampai, oh ini tuh pelet, oh ini tuh kayak sesuatu hal yang menyeramkan. Manifestasi artinya mewujudkan. Kamu ingin mewujudkan sesuatu, sebenarnya kan orang pakai cara yang beda-beda ya. Kamu mau pakai metode apa untuk mewujudkan keinginan kamu? Kamu pengen dapat nilai 100 ujian matematika. Kamu ingin mewujudkan itu kan? Kamu pengen manifestasi nilai 100 ini ujian matematika. Nah, sekarang bagaimana metodenya supaya kamu bisa mendapatkan nilai 100? Ya dengan cara kamu rajin belajar, doa, berusaha, kerja keras gitu kan. Di sini aku fokusnya akan membahas tentang hukum alam semesta, law of attraction ini. Nah, law of attraction ini adalah salah satu hukum alam semesta. Jadi hukum alam semesta itu ada 12, salah satunya ada itu, law of attraction. Artinya apa? Hukum tarik-menarik. Tarik-menarik antar siapa nih? Nah, alam semesta ya, kita tahu alam semesta tuh sebesar apa sih? Seperti apa sih kehebatan si semesta ini yang akhirnya mempengaruhi hidup manusia? Perasaan, pikiran, terus tindakan, itu harus sinkron. Nah, kalau misalkan semuanya udah sinkron, itu tuh bakal cepet banget kejadian apapun yang kamu inginkan. Tapi sayangnya yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, kalau misalkan orang praktik manifest itu kan kita dilatih untuk berpikir positif ya. Nah, banyak banget komentar dari mereka semua yang kayak gini. Halu, Kayak orang gila. realistis aja. Ya sering kan kamu membaca komentar dari orang-orang kalau misalkan mereka tidak mengerti konsep hukum alam semesta ini, ya mereka akan ngatain kamu gila, kamu kebanyakan halu lah. Oke, sekarang di sini aku akan memberikan poin-poin untuk mengubah mindset kamu, untuk diputar nih ya otaknya. Sebenarnya tidak seaneh itu loh konsep manifestasi, tidak seburuk apa yang kamu kira. Manifestasi itu berdasarkan pikiran positif. Jadi konsepnya law of attraction ini, cara untuk membawa hal-hal positif ke dalam hidup kita itu berasal dari keyakinan diri kamu sendiri. Nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah ngomongin tentang manifestasi dulu, karena ini agak kejauhan ya kalau misalkan kamu baru kenal. Kita ngomongin tentang kehidupan sehari-hari. Contoh nih ya, contoh nyata. Ini termasuk manifestasi sebenarnya, tapi kamu tidak nyadar kalau kamu melakukan ini setiap hari. Misal di pagi hari, kamu pengen beli sayur. Kamu mau sayur kangkung misalnya ya. Dari rumah, kamu tuh udah nyiapin uang cash, udah nyiapin resep nih di kepala. Kalau kamu pengen nyayur kangkung untuk siang ini, kamu punya perasaan keyakinan kalau di pasar itu ada yang jual kangkung. Oke? Kamu berangkatlah naik motor atau naik mobil, pergi ke pasar membeli sayur kangkung. Nangkep ya sampai sini ya guys? Kamu kan udah mikir di kepala ya, oke aku pengen masak buat mama, buat anak, buat cucu atau siapapun orang di rumah. Kamu tuh udah mikir, oh nanti sayur kangkungnya mau dikasih cabe, mau dikasih apapun bumbunya biar enak masakan aku. Itu udah termasuk praktik manifestasi. Setelah kamu udah sampai di pasar nih, kamu tetap positive thinking kan? Pasti ada yang jual sayur kangkung. Oke? Kamu cari-cari nih. Oke, itu ada bayam,
ada wortel, ada jagung, aku maunya kangkung. Kamu penuh dengan keyakinan, punya pikiran yang positif kalau pasti ada sayur kangkung gitu. Pas udah sampai di sana, ada sayur kangkung. Kamu akhirnya beli sayur kangkung itu dan kamu pulang, masak, jadilah sayur kangkung yang kamu inginkan. Akhirnya kamu berhasil manifest si sayur kangkung ini. Selesai. Kayak gitu guys sebenarnya. Itulah kekuatan dari pikiran kamu, kekuatan dari keyakinan kalau kamu tuh pengen mewujudkan ini. Seperti yang aku bilang tadi, pikiran, perasaan, dan tindakan kamu itu sinkron. Yang pertama pikiran, kamu berpikir positif, kalau di pasar itu pasti ada yang jual sayur kangkung. Yang kedua, perasaan, kamu yakin kalau di daerah sana itu ada yang jual nih, walaupun di daerah sini nggak ada nih ya. Kamu tetap optimis nih ya perasaannya untuk mencari di tempat lain. Oh, di situ tuh ada sayur kangkung. Yang terakhir tentang tindakan kan. Tindakan kamu apa? Kamu tetap berusaha. Kamu tidak gampang menyerah untuk mencari sayur kangkung itu. Dan akhirnya, celing! Sudah jadi deh sayur kangkung yang kamu inginkan, yang pengen kamu masak untuk orang di rumah. Simple kan guys? Itulah konsep manifestasi yang sebenarnya. Ini sebenarnya bukan hal yang gila. Kita lahir ke dunia ini ya untuk ngejalanin kehidupan kita. Dan sekarang pilihannya ada di manusianya sendiri. Kamu pengen menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang yang optimis, itu kan kendalinya ada di diri manusia sendiri. Aku tuh bingung kenapa orang-orang di luar sana ngatain kita-kita yang praktik manifest itu dikatain halu, gila. Berarti dia meragukan sang kuasa dong. Berarti dia meragukan keajaiban dari Tuhan. Kalau dari umatnya aja nih nggak yakin sama Tuhan yang dia percaya. Kita manusia di bumi ini kan diciptakan sama sang kuasa. Terus ketika kita menjalani hidup di bumi ini, kenapa kita nggak yakin sama beliau? Kita tuh manusia tuh cuma kayak setitik debu gitu nggak sih? Bumi ini besar banget kan? Kalau dilihat dari atas tuh kamu tuh kayak nggak ada apa-apanya. Makanya kita selalu diajarin untuk terus berbuat baik, berpikir positif, untuk semangat, jangan pesimis. Kalau pesimis kamu tiba-tiba nanti diri. Pentingnya kekuatan pikiran guys, yang mempengaruhi kehidupan kamu, seberapa yakin mempengaruhi kenyataan. Bukti dalam kehidupan sehari-hari misalnya gini deh, idol K-pop yang sudah debut jadi artis di sana kan, terus juga ada orang Indonesia yang udah debut jadi K-pop idol, itu aku bangga banget melihat mereka. Kenapa orang tuh bisa mencapai apa yang dia mau, profesi yang menurut kamu sukses, kenapa dia tuh bisa mencapai itu? Karena orang tuh fokus sama apa yang dia mau. Jadi ibarat tuh kamu harus bisa kacamata kuda nih. Gini aja, kamu gak usah ngeliatin orang lain udah mencapai ini, orang lain udah punya uang segini, kamu belum punya apa-apa. Gak apa-apa, kamu fokus aja nih, ini hidup kamu di sini nih, kamu fokus kayak kacamata kuda gitulah. Jangan membandingkan hidup kamu dengan siapapun. Oke lah, kamu punya teman seumuran tapi dia tuh udah sukses, udah nikah, udah punya anak, hidupnya bahagia, sedangkan kamu tuh belum punya apa-apa. Emang dosa ya kalau kita belum punya apa-apa gitu? Kamu jalanin aja hidup kamu gitu loh. Kamu fokus sama apapun yang bisa kamu lakukan untuk saat ini. Nih, dari pengalaman aku kenapa aku banyak mendapatkan hasil manifest aku, karena aku fokus dengan prosesnya. Jangan fokus sama hasil. Aku ulangin ya. Ketika kamu fokus dengan hasil, kamu udah mikirin, oke, aku pengen jadi ini. Tapi, kita harus melewati prosesnya dulu kan. Nah, di proses ini kita banyak lika-liku nih. Nggak mulus jalannya ya kan. Belok sedikit, kamu udah nyerah. Gimana kamu bisa mencapai titik finish itu? Makanya di sini kita diajarkan untuk sabar, untuk nikmatin semua proses pahit, manis, asam, asinnya kehidupan ini. Nanti kamu akan tahu jawabannya di masa depan nanti. Kenapa kamu melewatin ini? Oh, alasannya ini loh. Sekarang aku tahu, oh alasannya ini. Karena aku belum pantas, karena wawasan aku belum luas saat itu. Manifestasi itu bukan fantasi ya. Tapi kamu fokus sama tindakan. Jadi gini, bukan sekedar berhayal, nggak ada usaha. Makanya orang tuh salah pahamnya gini. Oh, manifestasi itu kamu duduk santai aja, terus plung, dapat keajaiban gitu. Juga salah guys. Keajaiban itu akan ada ketika kita tuh ada di mode kepepet. Ini terjadi sama aku guys. Datang dengan mudahnya keajaiban itu. Aku sempat dapat keajaiban uang lah. Keesokan harinya Tuhan langsung kasih keajaiban. Pentingnya kamu tuh berusaha dulu. Yang penting kamu udah memberikan yang terbaik 100%. Kamu yakin. Di manifestasi ini kita diajarkan untuk melepaskan. Jadi kamu tidak terikat dengan impian kamu. Misal gini, aku pengen banget si ayam goreng inilah. Kamu tuh dari kemarin tuh pengen banget ayam goreng, cari kemana-mana gak ada yang jual. Kamu kayak jadinya obsesi. Nah ini salah. Ketika kamu terlalu menggenggam apa yang kamu mau nih ya, impian ini gak kemana-mana kan? Karena kamu genggam. Bagaimana dia bisa datang ke kamu kalau kamunya aja masih menggenggam sekeras itu? Jadi kamu diajarkan untuk melepaskan. Oke, aku lepasin. Ini ilustrasinya ya, gambaran hukum tarik-menarik ya. Ini impian kamu, dan ini kamu nih. Kamu menggenggam ini. Ketika kamu ikhlas nih ya,
melepaskan rasa obsesi ini, ditangkap sama sang kuasa, didengar doa kamu, ketika waktunya udah tiba dan Tuhan udah nentuin, oke, hari ini kamu akan mendapatkan manifestasi kamu. Kamu udah lupa tuh, kamu udah kayak, ya udahlah, mau terjadi bagus, kalau nggak terjadi juga nggak apa-apa, kamu udah ikhlas. Tiba-tiba datang, tiba-tiba datang dengan mudahnya ke dalam hidup kamu di waktu yang tak terduga. Pentingnya keyakinan dan konsistensi, ini penting banget sih. Kalau misalkan kamu masih meragukan dan menganggap kalau praktik ini kayak orang gila, ya udah, semua aspek kehidupan kamu gak akan sesuai dengan yang kamu mau karena kamunya aja gak konsisten. Kamu tuh harus sepenuh hati untuk mengambil langkah apapun proses untuk mencapai impian kamu gitu. Balik lagi ya, sebenarnya mirip sih sama poin sebelumnya. Semua tuh butuh proses, semua tuh butuh kerja keras, guys. Memang awal-awal tuh ada tangisan, ada rasa ingin menyerah. Tapi masa kamu kalah sama diri kamu sendiri gitu? Impian kamu udah nungguin lo di masa depan, tapi masa kamu kayak, apa aku nggak pantas ya? Coba untuk terus konsisten. Gini loh, kerja dengan hati beda sama kerja keras demi cari duit. Ketika orang kerjanya terlalu keras, mikirin duit, itu stres gak sih? Kamu happy banget sama kerjaan ini, kamu nggak peduli weekend, nggak peduli ini hari libur atau enggak, ya kamu tetap enjoy aja jalanin. Tiba-tiba kamu dapet ide kreatif di jam 10 malam, kalau kamu pengen bikin storyline atau mau bikin konsep untuk kerjaan, kamu rela melakukan itu karena kamu gak ada beban sama sekali. Pasti kamu semakin yakin kalau ini tuh bisa loh. Aku nih pasti bisa loh mewujudkan yang aku mau. Nah, kalau misalkan kamu tinggal di lingkungan orang-orang yang gak percaya sama hal ini, gak usah debat guys, please. Warning buat kamu ya, nggak usah debat sama mereka yang nggak ngerti ilmu ginian. Kamu praktik untuk diri kamu sendiri diam-diam. Nanti kan kalau misalkan udah terwujud semuanya, mereka juga sadar kan kalau oh iya ya, ilmu ini bener ya, bener loh, manifestasi itu nyata ya. Jadi nggak usah kamu berkoar-koar kalau ayo guys kamu praktek ini, ayo guys kamu itu, udah diem aja. Keep silent, make them shock. Fokus aja deh sama apa yang kamu mau. Capek loh kalau kita fokus ke hal negatif. Hati gembira adalah obat, bener kan? Vibration kamu naik nih, vibrasi naik jadi positive vibes. Makanya orang kalau misalkan negative vibes, kamu pasti males kan ngedeketin dia. Energi itu bisa nular kan? Energi aku di video-video YouTube, apakah nular juga ke kamu nih guys yang nonton video ini? Perjalanan pribadi yang unik, karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing ya. Kita manusia lahir ke bumi ini punya purpose-nya masing-masing. Karena aku percaya setiap manusia itu ada tujuan hidupnya loh, yang udah ditakdirkan sama sang kuasa. Gak mungkin manusia tuh lahir kalau gak jadi apa-apa, gak ngapa-ngapain. Aku sudah sadar kalau aku lahir ke bumi ini untuk ngajarin kamu, ngajarin tutorial dance, ngajarin tentang spiritual. This is my life purpose. Kamu cek deh life path number kamu. Kamu nonton aja YouTuber Ananda Ramarta ya. Ada yang tujuan hidupnya jadi aktor, ada yang tujuan hidupnya jadi dokter, ada yang tujuan hidupnya jadi guru. Beda-beda kan setiap orang. Kalau kamu pengen tahu tujuan hidup kamu bisa praktik ini loh. Jadi kan kedorong gitu loh. Mendorong diri kamu supaya tahu lebih jelas kalau hidup aku ini sebenarnya arahnya mau kemana. Karena kamu akan melewati fase spiritual awakening. Cuma aku nggak akan membahas spiritual awakening di sini ya, karena akan makin panjang ceritanya. Kamu bisa nonton video-video aku sebelumnya ya. Nanti mungkin kalau ada yang nggak paham, aku bisa bikin next videonya. Kalau mau mencapai sesuatu pasti ada naik turunnya kan, kayak roller coaster. Nah itulah kamu rasakan. Kalau misalkan kamu merasa cocok dengan profesi ini, kamu lakukan dengan sepenuh hati. Tapi kalau misalkan dari awal kamu nggak cocok nih, cari profesi lain gitu. Ini bukan yang jiwa aku inginkan. Makanya coba deh kamu tuh praktik manifest ini untuk melatih ini juga loh. Inner work. Kayak apa? Jiwa kamu melatih kesadaran spiritual, kesadaran jiwa kamu. Jiwa aku tuh butuhnya apa ya? Nah, ngomongin tentang delusional sekarang. Oke, ini seru banget ya. Delusional dalam manifestasi law of attraction ini berbeda sama delusional yang penyakit mental. Kalau untuk penyakit mental delusional ini beda ya guys. Kamu bisa tanya ke ahlinya, psikolog, psikiater. Tapi kalau untuk delusional ini kamu jangan menganggap kata yang negatif. Apa sih arti delusional? Delusional kan kita kayak berdelusi kan. Seolah-olah kamu tuh hidup di dimensi lain, padahal realita kamu tuh nggak kayak gitu. Makanya kamu dikatain halu, gila. Konsep dari hukum tarik-menarik ini seru banget guys. Kamu harus tahu ya. Nggak seberat itu guys sebenarnya. Jadi ini sama aja kayak cerita aku yang beli sayur kangkung tadi. Kamu berdelusi kan. Kamu berimajinasi kalau aku mau nyiapin sayur kangkung yang enak buat orang di rumah.
makanya kamu beli sayur kangkung di pasar yang aku bilang tadi kan. Itu kan mirip seolah-olah jiwa kamu tuh udah dimasak sayur kangkung, padahal badan kamu masih di sini, masih di pasar. Ini simpelnya ya, penjelasan yang simpelnya ya. Dan satu lagi, kamu pengen jadi penyanyi Indonesian Idol, kamu berdelusi, kamu berimajinasi kalau oh kamu nih udah di panggung besar, ditonton sama Mas Anang, Lyodra, Tiara Andini. Kamu tuh udah mikirin itu, kamu tuh merasakan vibes-nya yang penuh bahagia. Gimana sih rasanya ditepuk tangan banyak orang, berdiri di atas panggung, kamu membawakan lagu kesukaan kamu, menang gitu ya di Indonesian Idol. Rasanya gimana sih? Merinding kalau kamu tuh menang Indonesian Idol. Padahal mungkin kamu masih rebahan di kasur, tapi jiwa kamu tuh udah membawa diri kamu ke sana. Itu udah termasuk visualisasi namanya. Takutnya dikatain orang gila, nggak realistis, nggak gitu guys. Berpikir besar adalah kunci keberhasilan. Semakin kuat pikiran kamu, semakin kuat kayak aku nih bisa menang nih, kan tindakan kamu juga bakal mengarahnya ke sana kan. Kayak contoh aku kemarin, aku bisa video call sama idol aku kan, si zodiak ini yang namanya Leo. Aku udah membayangkan kalau aku tuh bisa ngobrol sama dia, dan akhirnya kejadian kan. Kejadian kalau aku bisa ngobrol sama dia. Pokoknya jangan anggap delusional ini adalah kata yang negatif kalau dimanifestasi law of attraction. Kalau untuk penyakit mental, aku tidak tahu ya, kamu bisa tanya ke ahlinya. Tapi ini beda cerita guys, ini beda konsepnya. Delusional ini tidak terbatas. Kamu berpikir kalau kamu punya rumah 5 lantai, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau misalkan kamu tuh berpikir positif, orang tuh meremehkan. Ini sama aja kalau kamu melihat berita positif sama berita negatif. Mana yang lebih menarik di mata kamu? Berita perselingkuhan, berita perceraian, itu lebih menarik di mata kita kan? Dibanding kayak berita orang berprestasi, berita keberhasilan orang. Kenapa gitu? Negatif tuh sangat menarik ya, membuat kita tuh lebih kepo gitu, membuat kita lebih kayak fokus ke sana pikirannya. Jangan-jangan dia selingkuh ya, jangan-jangan dia mau putus nih sama tuh. Kamu diajarkan untuk no. Kalau ada berita perceraian ya kamu jangan baca. Kamu punya kendali. Kamu punya kendali diri kamu, jangan nontonin berita-berita begitu. Daripada kamunya suzon sama pacar kamu sendiri, padahal pacar kamu setia, tiba-tiba kamu nuduh dia selingkuh. Dan delusional ini membantu kita untuk menciptakan keajaiban. Kita percaya nih dengan penuh keyakinan kalau sesuatu besar itu akan terjadi. Bagaimana sih rasanya? Kayak contoh nih, aku video call sama idol aku kan. Dari Hamin seminggu, itu tuh aku kayak punya perasaan yang besar banget. Deg-degan, dorongan dari hati itu kuat banget. Ayo kamu daftar. Padahal aku tadi nggak mau. Enggak kok, ternyata aku sekali beli 1 albumnya langsung menang gitu untuk video call sama idola aku. Deg-degan, happy, excited, nervous. Itulah perasaan kamu semakin besar guys. Akhirnya terwujudlah, jadi realita. Tanpa disadari, energi kita itu adalah magnet. Mau yang positif atau yang negatif. Kesuksesan itu dimulai dari imajinasi. Gak mungkin orang bisa sukses kayak sekarang kalau mereka gak ada gambaran di kepalanya sendiri. Mungkin orang tuh nganggapnya kamu gila. Udahlah gak usah macam-macam, kerja yang bener aja. Tapi enggak, hati kamu tuh yakin. Karena kamu punya gambaran di kepala kalau kamu tuh bakal jadi apa. Kamu tuh udah mikirin gini, oh baju aku warnanya ini, rambut aku modelnya kayak gini, kantor aku tuh kayak gini. Kamu tuh udah membayangkan. Nah tinggal usahanya aja. Langkah kecilnya apa yang pengen kamu lakukan dulu nih, kayak gitu. Imajinasi dan keyakinan yang kuat itu benar-benar mengarah ke pencapaian besar. Jadi kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Jangan meragukan. Kalau kamu merasa nggak layak dan nggak pantas ya susah terwujudnya. Sekarang aku tanya sama kamu deh, kamu layak bahagia nggak? Kamu merasa diri kamu layak nggak untuk sukses? Kamu merasa layak nggak kalau orang tua akan bilang, nak aku bangga sama kamu? Kamu pengen nggak mendengar itu dari orang tua kamu? Delusional itu kan mengatasi keraguan diri ya. Ketika kamu berdelusional nih ya, kamu memikirkan kehidupan kamu. Mikirin 1 tahun ke depan aku tuh kayak gimana, itu kan udah kamu pikirin di kepala ya. Biasanya kalau orang punya gambaran di kepala, contohnya aku sendiri, mereka nggak takut gagal. Aku udah banyak banget nyoba peluang ya yang ada di depan mataku, beberapa kali gagal, dan ada yang berhasil juga. Kegagalan yang kemarin nggak jadi sesuatu yang beban, aduh aku gagal nih. Punya keyakinan kuat dan punya gambaran besar gitu loh di kepala dia, kalau dia tuh bakal jadi apa, dia akan menyukai tantangan. Biasanya orang-orang kayak gitu suka banget sama challenge. Kalau ada yang gagal, kenapa nih? Kok gagal ya gue? Pasti dia belajar lagi. Orangnya akan terus belajar untuk evaluasi diri, ya terus berusaha. Karena dia tahu masa depan dia tuh kayak apa, udah ada di kepala dia gitu loh. Dan gambaran itu nggak pernah hilang di kepala kamu. Berarti itu memang realita hidupmu di masa depan. Kalau kamu masih meragukan dengan ilmu ini ya nggak apa-apa sih. Tapi inilah yang aku rasakan. Dan ini penting banget.
kamu harus tahu kalau realita ini adalah hasil dari keyakinan kamu sendiri. Kalau kamu percaya kamu bisa mencapainya, kita akan menemukan jalan itu. Misal kamu lagi nge-stuck nih, tapi kamu pengen banget mencapai itu, kamu yakin kalau kamu bisa, pasti akan ada jalan pintasnya. The power of kepepet yang aku bilang, tiba-tiba muncul aja ide untuk mewujudkan impian kamu, tapi kita nggak tahu solusi itu apa bentuknya. Mungkin ada pertolongan dari orang, atau dari ide kamu sendiri. Nah, inilah rahasia semesta yang kita nggak tahu. Terkadang keajaiban itu datang di saat kita tuh kepepet, guys. Serius deh. Mungkin jalan untuk menuju impian tuh belum kelihatan ya. Kayak kamu lagi di dalam terowongan gelap, mana titik cahayanya kamu tuh nggak nemu. Tapi karena kamu punya keyakinan kuat, kamu terus jalan kan? Enggak, di sono pasti ada cahaya. Kamu masuk ke dalam terowongan nih, di sono pasti ada cahaya. Pasti ada pertolongan dari orang. Siapapun yang datang, aku yakin dia orang baik yang mau nolong aku. Sampai akhirnya dia menemukan titik terangnya itu. Oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Semangat buat teman-teman pejuang mimpi. Kamu pasti bisa. Oke, thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye!